Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan bahas satu topik tentang bagaimana memilih media pembelajaran. Tentu saja, pada saat kita mau memilih sebuah media pembelajaran, kita harus memiliki kriteria, syarat dari sebuah media pembelajaran yang baik itu seperti apa. Dan kalau kita memiliki kriteria sebuah media pembelajaran, tentu saja kemanfaatannya bukan hanya digunakan untuk memilih media pembelajaran, tapi juga bisa kita gunakan sebagai acuan di dalam mengembangkan media pembelajaran tersebut. Artinya, dengan pengetahuan kita tentang syarat indikator dari sebuah media pembelajaran, kita bisa gunakan untuk memilih media pembelajaran yang terbaik, yang memenuhi persyaratan tersebut, tetapi juga bisa kita jadikan sebagai acuan, rujukan untuk atau pada saat kita mengembangkan media pembelajaran. Baik, kalau kita lihat, kalau gitu apa sih yang menjadi syarat sebuah media pembelajaran? Syarat ini bisa banyak, tetapi dalam kesempatan ini saya ingin menunjukkan ada 7 indikator yang bisa kita jadikan rujukan atau acuan di dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Ketujuh indikator tersebut saya singkat menjadi visuals. Ya. Mohon maaf, S yang terakhir terhalang oleh video, ya. Tapi setelah L ada S, jadi tertulis visuals. Ya. Nah, ini saya coba visualisasikan. Visuals itu juga dengan image atau gambar mata, karena visual itu terkait dengan penglihatan, terkait dengan gambar. Ini untuk menunjukkan salah satu nanti persyaratan dari sebuah media. Ya. Baik, kita bahas satu persatu. Syarat yang pertama adalah V. Ya. V. V itu artinya visible. Sebuah media yang baik, ya, adalah media yang visible, media yang mudah dibaca. Ya. Hanya di sini perlu diperhatikan, yang dimaksud dengan mudah dibaca di sini, tentu saja bukan hanya terkait dengan teks, bukan hanya terkait dengan kata dan kalimat atau paragraf, tetapi juga dengan image, gambar. Ya. Gambar yang kita sertakan sebagai ilustrasi untuk memperjelas konsep yang kita sajikan juga tentu saja harus mudah dibaca. Jangan sampai terjadi mispersepsi terhadap gambar tersebut. Nah, terkait dengan kemudahan dibaca, ya, dalam hal teks tulisan, ya, ini dipengaruhi oleh banyak aspek, ya. Di antaranya adalah terkait dengan jenis huruf, ya. Jadi jenis huruf yang kita gunakan itu akan mempengaruhi kemudahan keterbacaan dari tulisan yang kita sajikan. Ya. Nah, tentu saja jenis huruf banyak jenisnya, tapi nanti kita akan bahas lebih detail. Ya. Jenis-jenis huruf seperti apa yang direkomendasikan untuk digunakan pada saat kita membuat sebuah media pembelajaran, khususnya media-media presentasi seperti PPT seperti ini. Di samping jenis huruf, tetapi juga tentang ukuran huruf. Ya. Berapa poin yang direkomendasikan untuk digunakan dalam menyajikan informasi atau pesan yang akan kita tuliskan dalam media tersebut. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya tentu saja warna, ya, karena warna yang digunakan dalam untuk huruf tersebut juga akan sangat mempengaruhi
cara seseorang membaca, begitu ya. Nah, eh, untuk itu kita harus perhatikan syarat pertama ini, yaitu visible, mudah dibaca. Persyaratan yang kedua adalah ya, interesting. Ya. Tentu saja, salah satu fungsi dari media adalah untuk menarik perhatian audiens kita. Nah, kalau media tersebut berfungsi untuk menarik perhatian, tentu saja medianya harus menarik. Mana mungkin sebuah media yang tidak menarik, ya, yang tidak interesting, gitu kan, bisa menarik perhatian siswa karena yang dilihatnya tidak menarik. Ya. Jadi sangat logis bahwa semua media yang baik adalah harus menarik. Nah, kemenarikan dari sebuah media tersebut tentu saja dipengaruhi oleh juga banyak faktor. Bagaimana kita membuat layout, tata letak, ya, menentukan posisi di mana kata yang akan kita gunakan, di mana gambar yang akan kita sajikan, ya, untuk memperkuat konsep, ya. Artinya memang kita juga harus bisa menunjukkan bahwa gambar yang kita gunakan itu juga menjadi sebuah ilustrasi yang menarik, ya, bagi si pembaca, ya, dari pengguna media tersebut, ya. Jadi ini tentu saja menjadi perhatian kita, harus interesting, ya. Nah, dari kata visual tadi udah V, I, P, berikutnya S, ya. Apa S? S ini adalah simple, ya. Simple. Jadi media presentasi khususnya, ya, yang kita gunakan, yang kita pilih, yang kita kembangkan, diupayakan tidak terlalu kompleks, ya. Terutama tentu saja bahan-bahan presentasi dalam konteks perkuliahan, dalam konteks pelatihan. Akan berbeda nanti kalau bahan yang kita gunakan itu untuk seminar, gitu kan, untuk mempresentasikan data yang sangat kompleks, tentu saja berbeda. Ini konteksnya adalah bagaimana kita memilih media untuk kegiatan pembelajaran, begitu ya. Jadi harus simple. Jadi tidak terlalu rumit sehingga fokus dari topik kata kunci yang harus ditangkap oleh si pendengar dengan mudah ditangkap oleh si audiens tadi, ya. Nah, tentu saja ini juga nanti akan sangat berpengaruh dengan jumlah kata, jumlah paragraf, ya. Bagaimana kita menyajikan frase, ya, dari sebuah gagasan, begitu ya, di dalam sajian kita, gitu ya. Berikutnya adalah useful, bermanfaat. Artinya apa? Artinya apa yang kita sajikan di dalam media kita adalah konsep-konsep yang memang menjadi kata kunci dari paparan yang kita sedang sajikan. Ya, kita upayakan menghilangkan, ya, kata-kata, istilah-istilah yang memang sebenarnya tidak terlalu terkait dengan ide kunci, ya, dari apa yang sedang kita paparkan, ya. Sehingga yang ditampilkan di dalam media itu betul-betul hanya kata kunci yang kemudian bisa kita presentasikan, ya, yang kita bisa uraikan melalui paparan verbal kita, begitu ya. Nah, itu yang penting. Yang kemudian berikutnya adalah accurate, ya. Tentu saja ini penting, ya. Nggak mungkinlah kita menyajikan materi yang tidak benar, begitu, ya. Ini persyaratan yang sangat logis, ya, karena
pada saat kita menyajikan suatu materi, ya kita harus bisa mempertanggungjawabkan bahwa materi itu adalah memang benar adanya, gitu. Ya. Nah, ini juga terkait dengan aspek berikutnya adalah legitimate, sah, masuk akal, ya, logis, ya. Jadi materi yang kita sajikan juga logis sehingga eh, apa namanya tidak akan terjadi miskonsep dan seterusnya. Dan terakhir terstruktur, ya, structure dengan sajian pesan, ya, materi yang ada dalam media itu disusun secara terstruktur, runtut, ya, itu tentu saja memudahkan si audiens untuk mempelajarinya. Oke, demikian sajian kita yang singkat ini tentang syarat media. Sekali lagi, ini akan sangat membantu Anda di dalam memilih dan mengembangkan media pembelajaran. Semoga berhasil.